Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Septiani dari kelas reguler 11B, Prodi Akuntansi, ingin mempresentasikan teori penawaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Teori penawaran. A. Pengertian teori penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. B. Faktor-faktor penentuan penawaran. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan penawaran antara lain: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Harga faktor produksi. 4. Biaya produksi. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. 6. Jumlah dagang atau penjual. 7. Tujuan perusahaan. 8. Kebijakan pemerintah. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Harga faktor produksi. 4. Biaya produksi. 5. Teknologi produksi. 6. Jumlah dagang atau penjual. 7. Tujuan perusahaan. 8. Kebijakan pemerintah. D. Hukum penawaran. Apabila harga sesuatu barang meningkat, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Secara tabel penawaran dapat dimisalkan sebagai berikut. Tabel penawaran di bawah ini. Lanjut, Ay. Secara grafis kurva penawaran dapat digambarkan sebagai berikut, bisa dilihat gambar kurva penawaran. Secara matematis, fungsi penawaran dapat ditulis sebagai berikut. QS sama dengan F buka kurung H1, H2, B, T tutup kurung. Di mana QS jumlah barang yang ditawarkan, H1 harga barang yang ditawarkan, H2 harga barang lain, B budget atau anggaran, T teknologi. Fungsi penawaran menggunakan asumsi bahwa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, sehingga faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran barang tersebut dianggap tetap, sehingga fungsi penawaran menjadi QS sama dengan F dikali PX. Sesuai dengan hukum penawaran, maka fungsi penawaran secara matematis dapat juga ditulis QS sama dengan M kali PX ditambah A, di mana QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PX harga barang X, M slope atau lereng kurva penawaran terhadap barang X, A jumlah barang yang ditawarkan apabila barang X sama dengan 0. Persamaan kurva penawaran dapat ditentukan apabila dua titik harga dan jumlah barang yang diminta diketahui. Sumbu tegak adalah harga barang P dan sumbu datar adalah jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, formulanya menjadi P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1, seperti pada contoh di bawah. Bentuk kursus kurva penawaran. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. 1. Harga barang substitusi. 2. Biaya produksi. 3. Tujuan produsen. 4. Jumlah produsen di pasar. F. Harga dan penawaran. Dalam hukum penawaran dijelaskan bahwa suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.
Jadi, hukum penawaran pada hakikatnya adalah hipotesis yang menyatakan makin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. G. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Dalam kenyataan, banyaknya penawaran terhadap sesuatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis mengenai teori penawaran, juga perlu melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi penawaran, antara lain, satu, harga barang lain, dua, biaya untuk memperoleh faktor produksi, tiga, tujuan-tujuan perusahaan, empat, tingkat teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.